Telat semenit aja deh, suruh pulang coy. Di tengah house again. Ya ampun, akhirnya aku bisa sekolah lagi. Lah kok ini cewek semua gitu. Hallo liebe Leute, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu meinem Video. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Ceritanya Bagas. Oke, jadi untuk kesempatan kali ini aku tuh mau berbagi kisah hari pertama aku di Studien College atau sekolah penyetaraan. Nah, berhubung aku masuknya itu di winter semester, jadi baru mulai itu kemarin tanggal 1 Oktober 2021. Dan berhubung pula keadaan corona di sini ya lebih terkondisikan seperti itu, kelasnya itu offline gitu. Jadi langsung tatap muka gitu di kelas seperti biasanya. Tapi sebelum itu aku mau nyebutin beberapa peraturannya gitu. Jadi kayak protokolernya gimana lah kalaupun offline, tapi harus tetap ada aturan yang kita laksanakan gitu. Yang pertama itu bagi teman-teman yang belum diinfung atau belum divaksin sebanyak 2 kali, nanti harap untuk datang tepat waktu jam 7.55 untuk melakukan corona test dulu, rapid antigen gitu, gratis kok, langsung dari pihak Hochschule-nya gitu. Nah, terus nanti kalau misal hasilnya negatif semua kayak gitu ya, nanti bisa dipersilahkan untuk lanjut ikut pembelajaran gitu. Bagi teman-teman yang udah vaksin sebanyak 2 kali dan udah mendapat kayak sertifikatnya, nanti itu kalian bisa mengikuti pembelajaran tanpa adanya tes-tes lagi kayak gitu, corona test ataupun rapid antigen. Kalau misal nih teman-teman ada yang datang telat semenit aja deh, suruh pulang coy. Kalau kalian gak membawa kayak bukti bahwa kalian ini tuh negatif gitu, nggak kena corona gitu. Jadi kemarin pun ya ada temenku, dia itu telat gitu datangnya gitu, sampai kelas tuh kayak langsung di tengah house again, kayak suruh balik aja gitu. Kayak kamu disuruh datang jam 7.55 tapi kamu datangnya telat, ya udah kamu balik aja sekarang kayak gitu. Jadi karena ketepatan waktu memang menjadi perhatian utama gitu. Terus selain itu, jadi karena sekarang ini kan lagi musimnya mungkin peralihan dari summer ke herbst gitu, jadi suhunya pun agak turun gitu. Bahkan kemarin pun aku pembelajaran itu suhunya lagi 4 derajat Celcius gitu. Dan dengan situasi kondisi pandemi seperti ini, itu diharapkan setiap 15 menit kita membuka jendelanya gitu, kayak untuk sirkulasi udara. Jadi mencegah untuk meminimalisir terjadinya ya virus corona ataupun virus apapun itulah, biar lebih aman gitu. Nah, yang menjadi masalah di sini sih ya kayak suhu lagi turun banget gitu, jendelanya dibuka gitu ya, dingin banget gitu. Jadi ya dengerin pelajaran sambil apa sih agak gigil gitu, kayak ya ampun ini dingin banget gitu. Ya tapi ya itu menjadi perhatian sendiri. Jadi kalau misal dengan keadaan seperti itu ya harus siap kita dalam pakaiannya gitu. Terus ada pula aturan lainnya, yaitu ketika di kelas kita itu harus menggunakan masker. Maskernya itu FFP2 masker atau KN95 atau masker medis gitu. Nah, tidak diperbolehkan menggunakan masker kain. Nah, selain itu pula kita duduknya sih ya dalam satu bangku itu satu kursi gitu, dan ya lumayan berjarak juga sih, tapi it's okay, nggak masalah juga. Jadi tiap kursinya itu ada nomornya gitu. Kita nggak kayak berebut tempat duduk gitu, tapi udah ditentukan dari pihak Studien College-nya gitu. Jadi misal kayak aku Rio Hilmawan Bagas Triasworo, mungkin karena huruf awalnya R, jadi aku agak akhir, yaitu di nomor 9 gitu. Jadi ya aku duduk di belakang, tapi tempatnya menurut aku sih strategis banget. Di belakang aku bisa melihat banyak sisi dan langsung menghadap ke papan tulis gitu. Itu alhamdulillah nyaman banget gitu. Terus ada aturan lagi, yaitu kita harus benar-benar tepat waktu banget gitu. Soalnya istirahatnya itu kemarin pas hari Jumat itu cuma 15 menit gitu, dan 15 menit
kalau kita telat itu kayak rasanya aduh malu banget gitu loh. Gitu. Jadi memang ketepatan waktu menjadi perhatian yang sangat utama di sini gitu. Terus ada juga nih, ada guru ataupun dosen itu tuh yang menggunakan kertas ataupun ada juga yang menggunakan kayak digital gitu loh. Jadi karena kemarin itu aku pelajarannya bahasa Inggris, bahasa Jerman sama informatik, pas di bahasa Inggris sama bahasa Jerman itu masih dikasih kertas kayak gini loh. Kasih kertas-kertas makanya kayak gini. Tapi pas informatik kita tuh ke kayak mungkin lab komputer gitu, jadi ya kita menggunakannya digital gitu. So far kalau pelajaran bahasa Inggris ya memang kita pakainya bahasa Inggris gitu, tapi ya manchmal kita kadang ngomong bahasa Jerman juga agak mix gitu, dan kalau misal pas bahasa Jerman ya bahasa Jerman gitu. Terus kalau selain mapel bahasa Inggris memang diharuskan untuk menggunakan bahasa Jerman gitu. Nah mungkin sekarang masuk fasenya sedikit cerita tentang keadaan kelas ataupun ya aku sendiri gitu di hari pertama gitu. Jadi karena menurut aku ini sebuah momen yang penting banget, karena istilahnya aku hampir 1 tahun lebih nggak pernah di kelas lagi gitu, dan nggak pernah dapat jadwal pelajaran lagi gitu. Ya istilahnya tuh kita mau ke Jerman kan butuh waktu dan butuh proses juga ya. Jadi bagi teman-teman yang mau kuliah di Jerman kan mesti ada mengalami yang namanya gap year gitu. Gap year untuk persiapan gitu. Jadi ya kayak ngerasa ya ampun ini momen penting banget gitu, kayak terharu aja gitu akhirnya bisa berjuang sejauh ini dan membuahkan hasil gitu perjuangan aku gitu. Jadi ya aku excited banget. Aku bangun jam 5 terus subuhan, terus mandi, terus langsung bikin sarapan, terus sekalian bikin bekal pula, terus ya rapi-rapi tas gitu, dimasukin buku, tablet, terus juga ya ATK gitulah. Dan kayak ya ampun akhirnya aku bisa sekolah lagi kayak gitu, kayak seneng banget gitu rasanya gitu. Pas sampai di kelas itu tuh aku juga awalnya agak bingung ya, soalnya lah kok ini cewek semua gitu. Dalam satu kelas itu ternyata ada 10 orang gitu. Kelas di istilahnya fakultas ekonomi gitulah ya, kelasnya 10 orang, dan aku tunggu tuh kok nggak ada cowoknya gitu. Dan akhirnya pas akhir-akhir mau dimulai pelajaran itu yang cowok-cowok tuh pada masuk, dan ternyata itu di kelas kita hanya ada 3 orang termasuk aku gitu. Jadi orang-orangnya pun karena istilahnya kelasnya internasional gitu ya, yang berbahasa Jerman, tapi ya mereka banyak dari beberapa negara dan benua gitu. Ada yang dari Amerikanya itu ada dari Uruguay, Afrikanya itu ada Maroko, ada yang Asia itu ya kayak aku Indonesia, terus ada juga Vietnam, Kazakhstan, ada beberapa yang pecahan dari Uni Soviet kayak misal Ukraina, Georgia, terus ya lumayan beragam banget lah gitu. Tapi dominannya itu kebanyakan pada bisa bahasanya itu bahasa Rusia gitu. Kayak kami yang nggak dari rumpun bahasa itu pun ya kayak hah apa ini ngomong jadi kayak gitulah. Tapi it's okay, semuanya kan memang dari negara asing dan kita di sini ya pakainya bahasa Jerman gitu untuk komunikasi, atau kalau misal agak sulit ya pakainya bahasa Inggris gitu. Di sini sih aku kayak lumayan tertantang banget, soalnya teman-teman aku di sini tuh ada yang lahir di Jerman, ada yang udah 4 tahun lebih tinggal di Jerman, ada yang sebelumnya itu sekolah keterampilan atau Ausbildung gitu di Jerman, terus ada juga yang kayak internship atau ya magang gitu di Jerman, terus ada yang orang tuanya itu campuran Jerman, dan beberapa itu kayak udah fasih banget gitu bahasa Jermannya dan bahasa Inggrisnya pula. Jadi kayak ya Allah aku masih belum apa-apa banget kayak gini bahasa aku gitu. Jadi aku benar-benar tersadarkan gitu aku belum apa-apa di sini. Jadi ya kayak aku harus punya extra effort lebih dibanding mereka yang punya privilege tersebut gitu. Jadi ya aku harus lebih berjuang lebih keras gitu.
Nah, terus juga dosennya sendiri ya, itu tuh ramah-ramah banget sih semuanya gitu. Mereka menyampaikan pun dengan amat sangat jelas. Mungkin karena istilahnya kami masih di awal itu masih ya perkenalan, sharing-sharing, terus juga kayak dikasih tahu ini kalau misal klausur atau ujiannya itu kayak gini, terus kalau misal kalian mau beli buku ya beli bukunya ini, terus ya dikasih segala informasi tentang pembelajaran nanti mau gimana gitulah ya. Terus berhubung hari Jumat juga ya, jadi kemarin itu selesai jam 13.30 dan sebelum berakhir itu ada pemaparan dari Leiterin dari Studien Collect-nya, itu bicara kayak istilahnya pemaparan programnya Studien Collect ini gitu. Jadi kayak mulai dari awal itu proseduralnya gimana, terus juga nanti sistem ujiannya gimana, liburnya kapan, nanti aturan-aturan dalam nilai itu gimana, harus gimana, terus juga nanti kalau misal di semester 1 kita itu dapat nilainya bagus dan konsisten gitu, kita bisa ada kesempatan untuk dapat stipendium atau beasiswa gitu. Jadi nanti di semester 2-nya kita dikasih semacam biaya lah gitu dari Studien Collect, jadi kita nggak perlu untuk kerja gitu, jadi bisa lebih fokus untuk bekerja fokus untuk belajar gitu. Jadi memang alhamdulillahnya ada program seperti itu dan kayak memacu diriku sendiri untuk ya semoga bisa dapat lah. Tapi ya semuanya butuh proses dan aku punya keinginan dan harus extra effort lebih untuk mendapatkannya itu gitu. Nah terus ya mengenai teman-temanku sendiri ini tuh ya alhamdulillah mereka welcome banget sih. Kayak istilahnya kita baru kenal nih dan kayak mereka mau kenalan satu sama lain, terus juga ngobrol sedikit. Tapi ya mungkin karena aku orangnya yang butuh waktu untuk bisa akrab sama orang gitu, untuk bisa menjadi diriku sendiri gitu. Jadi ya aku kayak ya awal ya say hello doang kayak gitu, dan kalau misal butuh buat ngobrol ya ngobrol gitu. Tapi aku lebih kayak pas istirahat itu harusnya mungkin istirahat keluar kayak gitu, aku lebih kayak ngerapiin catatan aku kayak gitu, dan masih belum dapat feel buat akrabin sama orang sih di kelas gitu. Kemarin pas aku selesai dari Studien Collect, aku ke bibliotek atau ke perpus gitu, aku minjem buku sama ngurus data aku yang agak sedikit bermasalah, dan alhamdulillah sudah selesai. Di bibliotek tuh aku ya kayak ngeliat bukunya lengkap banget, terus juga fasilitasnya bagus banget. Abis itu tuh aku kemarin diajak sama teman-teman juga, ya bisa dibilang teman-teman Asia lah, walaupun kita beda kelas tapi kayak kita tuh main bareng gitu. Mereka ngajakin aku gitu, jadi ada yang dari Vietnam, ada yang dari Korea, ada yang dari India, terus juga aku dari Indonesia. Jadi beberapa, paling banyak sih dari Vietnam gitu. Jadi kita bareng-bareng gitu kemarin tuh main ke Castle Fest di atasnya kubur gitu. Jadi ya kita seru-seruan lah gitu, kayak sambil mempererat kayak istilahnya pertemanan. Apalagi aku tuh lebih prefer untuk di luar, aku lebih suka berteman sama yang Auslander juga atau sesama perantau juga. Jadi kita lebih terbiasa untuk ngomong bahasa Jerman gitu. Jadi kadang kita ngomong bahasa Jerman, kadang Inggris, dan akhirnya kita bahasanya senantiasa terlatih untuk hal tersebut gitu. Ya untuk first impression aku sendiri ngerasa seneng, bahagia, dan mulai mendapatkan sebuah gambaran bahwa ini dunia yang sebenarnya dalam pendidikan di Jerman tuh seperti ini. Kamu kalau misal mau berjuang untuk cita-cita kamu pengen sukses di sini, ya kamu harus lewat jalan ini, dan kamu harus berjuang lebih extra effort dibandingkan teman-teman kamu yang lebih punya privilege, yang entah orang tuanya itu orang Jerman ataupun udah lama tinggal di Jerman, ataupun ya udah lancar banget bahasanya, udah jenius banget kayak gitu. Jadi aku yang orang biasa, aku yang perlu ekstra effort untuk belajar lebih, dan aku ya senantiasa meminta doa dan dukungan teman-teman semua biar aku bisa melaluinya dengan baik, satu tangga demi satu tangga, langkah demi langkah, dan harapannya bisa menyelesaikan pendidikan dengan sukses. Oke.
Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin cerita aku dari awal tadi sampai sekarang. Mungkin buat teman-teman yang tertarik untuk senantiasa mendengarkan cerita aku ataupun info-info tentang Jerman ataupun perkuliahan di Indonesia ataupun ya vlog-vlog di Jerman seperti ini, kalian bisa langsung subscribe aja biar aku juga semakin bersemangat dalam berkonten dan memberikan ilmu-ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke? Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bis dann und auf Wiedersehen. Tschüss. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it